Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di bulan Maret ini, terutama tanggal 16 Maret 2022. Ini kabar baik untuk kita semuanya yang rindu mengalami perubahan nasib, pembalikan keadaan. Gimana caranya? Atau maksudnya apa sih? Begini, ada sejarahnya kawan-kawan. Apa yang terjadi dialami oleh Ratu Ester suatu kali ketika bangsa Yahudi ada di kerajaan Persia, saudara, dalam masa pembuangan, dan pada saat itu Raja Ahasveros memerintah. Seperti yang tertulis dalam kitab Ester, ada seorang Persia yang bernama Haman berencana untuk membantai orang Yahudi tanpa sepengetahuan Raja Ahasveros. Dia membuat sebuah keputusan hukum yang ditandatangani oleh raja sendiri supaya orang Yahudi dibinasakan. Ratu Ester beserta Mordekai pamannya yang mengetahui rencana jahat Haman itu kemudian melakukan puasa yang disebut sebagai puasa Ester. 3 hari penuh mereka berpuasa. Kemudian Ester datang memberanikan diri kepada Raja Ahasveros. Singkat cerita, keputusan untuk membantai orang Yahudi itu kemudian berbalik arah, sehingga orang Yahudi mendapat kebebasan, mendapat kelepasan. Hari-hari yang semestinya mereka dibantai justru menjadi hari sukacita, hari pembalasan terhadap musuh-musuhnya. Itu disebut pembalikan keadaan atau Purim. Nah, hari itu terjadi di tanggal 13-14 bulan Adar, yaitu bulan penanggalan Yahudi kuno. Nah, saudara, kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena sebuah doa yang sungguh-sungguh, dari sebuah puasa yang sungguh-sungguh. Saudara, dalam sebuah dimensi alam roh, ada si jahat yang mempengaruhi pengambilan keputusan supaya anak-anak Tuhan, rencana Tuhan dibinasakan di muka bumi ini. Tetapi sebuah doa puasa yang sungguh-sungguh dari Ester itu membuat rencana iblis digagalkan. Karena ada sebuah ketulusan hati, kesungguhan hati untuk membalikkan keadaan dengan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka itu membawa sebuah pengambilan keputusan di surga, mengubah keadaan, membalikkan keadaannya. Dan saudara, menariknya adalah apa yang dialami Israel itu terjadi berkali-kali dalam kehidupan bangsa Yahudi, dalam peristiwa-peristiwa penting. Saya mengambil salah satu contoh saja. Suatu kali pada tahun 1953, Stalin, penguasa Uni Soviet, berencana untuk membantai orang Yahudi yang tinggal di Uni Soviet. Rencana itu sudah dikeluarkan oleh Stalin pada akhir 1952. Ada hal yang ajaib ketika Purim tiba, yaitu pada 1 Maret 1953, sekitar 3 bulan setelah keputusan Stalin itu muncul. Maka tepat di hari raya Purim, 1 Maret 1953, sidang ilahi turun dan memberi keputusan. Bukan orang Yahudi yang tewas, bukan bangsa Yahudi yang binasa, tapi justru Stalin yang binasa. Dan sungguh ia mulai sakit 1 Maret 1953, dan kemudian 5 Maret 1953 Stalin wafat, saudara. Dan setelah itu penerus pemerintahan Uni Soviet tidak ada satupun yang berani meneruskan rencana Stalin untuk membantai orang Yahudi itu. Dan kemudian orang Yahudi yang sudah ditangkap itu dikembalikan ke tempatnya masing-masing, dan tidak pernah terjadi peristiwa itu. Saudara, itu adalah Purim, pembalikan keadaan. Nah, apa kaitannya untuk kita semua hari ini? Begini saudara, kalau Anda percaya akan firman Tuhan ini, maka di saat yang sama, hari ini 15 Maret 2022, sejak sore jam 6 petang kita masuk tanggal 13 bulan Adar. Ini adalah masanya Purim, saudara. Ini adalah saatnya pembalikan keadaan. Ini bisa berlangsung 2 hari. Kalau di Yahudi ini dilaksanakan perayaan sampai hari Minggu nanti. Kalau Anda mengalami yang namanya keadaanmu sedang ada dalam masa-masa kritis, mungkin keuanganmu sedang kritis, mungkin kesehatanmu sedang kritis, mungkin rumah tanggamu sedang kritis. Saudara, ini bukan musuh kita, bukanlah manusia atau agama lain, tapi iblis sedang menghancurkan Anda, sedang menghimpit Anda. Ingat, kota-kota kita sedang dihimpit oleh pekerjaan iblis, yaitu COVID, saudara. Ini juga adalah pekerjaan iblis. Virus terus saja menekan, kemudian harga-harga barang-barang yang dikonsumsi sehari-hari mulai naik. Ini adalah pekerjaan iblis, saudara. Iblis merencanakan pembinasaan anak-anak Tuhan, pembinasaan umat manusia. Saudara, percayalah, di Purim ini Tuhan sedang membuka gerbang surga seluas-luasnya untuk membalikkan keadaan kita. Yang hari ini mungkin iblis seolah-olah terlihat hampir-hampir saja menang telak, hampir-hampir saja mengacau balaukan semuanya.
Saudara dengarkan, ini saatnya Anda punya iman untuk membalikkan keadaan. Ini saatnya Anda melakukan Purim dalam hidup Anda masing-masing. Maka saya himbau teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, pada tanggal 15, 16, dan seterusnya sampai hari Minggu nanti, mari saudara, lakukan sesuatu yang ilahi. Alkitab menulis apa-apa saja yang harus dilakukan, supaya Anda bisa membalikkan keadaan Anda. Yang pertama adalah Anda berpuasa, kita semua berpuasa. Anda yang rindu ada pembalikan keadaan, lakukanlah puasa, maklumkanlah puasa. Puasa yang kudus, puasa yang benar itu seperti kitab Yesaya menulis, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita melepaskan setiap belenggu-belenggu kefasikan dari hidup kita. Lakukan doa puasa, baca Alkitab yang banyak di hari puasa itu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, akui dosa-dosamu, minta anugerah Tuhan, sembah Dia, sembah sampai Anda merasakan ada kehadiran Tuhan yang kuat dalam hidup Anda. Lakukan doa puasa. Kemudian setelah itu ada hal lain. Di kitab Ester ayat yang ke-22 dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan Purim, mereka harus bersukacita. Bersukacitalah. Jangan pikirkan setiap beban, kesusahan dan sebagainya yang merintangimu, yang membebanimu. Anda harus berkata bahwa semua ini sudah berbalik arah. Nasibku sudah berubah. Anda dalam jiwa Anda harus bisa meyakinkan jiwamu, Anda sudah menang. Keadaan sudah berbalik, nasibmu sudah berubah. Anda harus yakinkan itu dalam batin Anda sendiri. Karena sebelum Tuhan mengubah keadaanmu, maka engkau harus bisa mengubah keadaan batinmu lebih dulu. Kalau batinmu mengalami kemenangan, maka kemenangan yang di dalam ini akan menarik situasi di luar Anda, sehingga sungguh-sungguh kemenangan terjadi, saudara. Bersukacitalah. Yang ketiga, saudara, setelah Anda belajar untuk bersukacita, maka lakukanlah berbagi pada sesama, saudara. Kalau Anda punya sesuatu makanan di rumahmu, bagikan pada tetanggamu, bagikan pada saudaramu, bagikan pada orang-orang kudus segereja Anda, bagikan pada hamba-hamba Tuhan yang Anda kenal. Ketika Anda punya sesuatu yang bisa Anda bagikan, bagikan pada mereka. Yang keempat, saudara, yang perlu Anda lakukan supaya menjadi bentuk pembalikan keadaan adalah Anda memberi sedekah pada orang-orang susah. Semua itu tertulis dalam kitab Ester 9 ayat yang ke-22. Berbagilah sedekah pada orang-orang miskin. Kenapa kita lakukan itu? Saudara, di alam roh ketika Anda memberi sedekah pada orang-orang miskin, itu artinya Anda sedang membuka pintu kebaikan Tuhan, terbuka bagi Anda. Barang siapa memberkati orang-orang miskin itu, dia seperti memiutangi Tuhan. Saudara, itu seakan-akan Anda membuat Tuhan segera bertindak untuk menolong Anda, untuk mengubah keadaanmu. Umpama Anda berkata, oke, aku mau lakukan itu, tapi aku sedang gak punya apa-apa ini sekarang. Jangankan berbagi, untuk aku makan sendiri saja aku gak punya sesuatu. Saudara, kalau itu keadaan yang sedang menimpa Anda, maka berbagilah kepada sesama dalam bentuk hal yang lain. Katakanlah Anda hanya punya telinga untuk mendengar mereka bicara. Cari orang susah, izinkan mereka mencurahkan kesusahannya kepada Anda. Jadilah pendengar yang baik. Dengan Anda mendengarkan keluh kesah mereka, maka terlepas sebagian kesusahan mereka. Dan itu adalah hal terbaik yang mungkin Anda bisa lakukan. Anda bisa lakukan banyak hal, maka lakukanlah di hari-hari Purim ini. Saudara, 4 hal ini Anda lakukan. Puasa, bersukacita, berbagi pada sesama, lalu bersedekah pada orang-orang susah. Ketika Anda sudah melakukan ini semuanya, sampai di titik akhir Anda memberi sesuatu pada orang-orang susah, sebenarnya di alam roh Anda sudah penuh sebagai orang yang berhak membalikkan keadaan Anda. Yang kelima, saudara, ini yang paling penting dari semuanya. Anda datang ke Tuhan, Anda lakukan deklarasi, tulis semua yang Anda minta supaya itu dibalikkan keadaannya, lalu ucapkan kata-kata pembalikan keadaan. Kalau Anda sakit, Anda bilang, dalam nama Yesus, hari ini juga aku sembuh. Kalau Anda sedang kekurangan, Anda berkata, Tuhan, dalam nama Yesus, aku punya hak untuk mengalami Purim, pembalikan keadaan. Aku tidak lagi menjadi orang susah dan miskin. Ada pekerjaan yang baik yang Tuhan beri padaku, dan aku mengalami berkat yang berlimpah-limpah seperti janji Tuhan. Aku tidak lagi menjadi ekor, tapi aku menjadi kepala, seperti yang Tuhan firmankan. Kalau pelayananmu buntu, kalau engkau sama sekali nggak punya ide untuk menjangkau, memenangkan jiwa di zaman ini, maka engkau dengan melakukan Purim tadi, kamu punya hak. Dan Anda perkatakan itu dalam nama Yesus. Pada hari ini juga aku buka
pintu pertobatan yang seluas-luasnya. Mujizat Tuhan terjadi. Tuhan akan bangkitkan orang-orang muda yang bisa kami layani. Tuhan akan bukakan pelayanan-pelayanan baru. Orang-orang akan dijamah dan sembuh lewat pelayanan kami. Kabar Injil yang kami beritakan akan disebarluaskan dengan sangat hebat, dengan cara yang ajaib. Saudara, Anda punya hak untuk memerintahkan malaikat-malaikat yang selama ini diutus Tuhan untuk melayanimu. Buat mereka bekerja, membawa berkat-berkatmu, membuka pintu-pintu gerbang yang selama ini ditutup oleh iblis. Pintu gerbang kemakmuran, pintu gerbang pertobatan jiwa-jiwa. Semua pintu-pintu gerbang ilahi yang menjadi jatah Anda. Minta malaikat Tuhan untuk bekerja di kota Anda. Kalau selama ini kotamu diancam oleh virus, mulai berkata, dalam nama Yesus, tidak ada tempat untuk iblis, untuk virus ada di kota kami. Usir itu semua. Saudara, iblis merencanakan perang Gog Magog terjadi, seperti yang ditulis di kitab Yeskiel 38. Saudara, dengan Purim ini, saya berpesan pada Anda, jangan cuma minta keadaan hidupmu saja yang berubah, tapi minta keadaan kotamu berubah. Minta keadaan dunia saat ini, di mana perang Gog Magog sedang mulai dibangun. Bagaimana Rusia menyerang Ukraina. Buat itu semua berhenti, saudara, dengan doa Anda lewat Purim. Kita punya hak untuk menghentikan rencana iblis itu. Iblis punya rencana untuk mengubah tatanan sosial lewat COVID, lewat 6G, lewat metaverse, lewat cryptocurrency, dan sebagainya. Saudara, doakan situasi dunia ini supaya kita terluput dari semua rencana antikris. Kitab Daniel pasal yang ke-12 berkata, dan bangsamu akan terluput. Saudara, ada bangsa yang bisa terluput dari semua rencana iblis ini. Hari-hari ini iblis merencanakan bencana alam besar terjadi. Di gereja kami ada banyak sekali pernyataan Tuhan yang ajaib mengenai bencana-bencana alam yang iblis rencanakan terjadi atas kota kami Salatiga. Dan saya tahu iblis merencanakan itu semua bagi banyak kota di seluruh dunia ini. Akan ada bencana alam yang dahsyat yang mau dikerjakan iblis. Saudara, itu semua bisa ditahan. Itu semua bisa diluputkan dari bangsa kita. Ada bangsa yang bisa terluput. Mari doakan supaya bangsa kita lah bangsa yang terluput itu, saudara. Mari maklumkanlah puasa, bersukacitalah, berbagilah dengan sesamamu, anak-anak Tuhan. Bagikan sedekah pada orang miskin. Mari perkatakan perkataan yang ajaib, balikkan keadaan. Purim ini, mari jadikan sebagai sesuatu yang ajaib, yang mengubah nasib hidupmu, nasib bangsamu, nasib keluargamu, mengubah nasib bangsa kita. Purim mengubah nasib kita.